Seperti tadi saja boleh di sini. Ya, mau di tengah seperti tadi. Sini Ya. kursi mejanya. Bu Dede. Ya. Iya. Nah, selama 20 menit rekan kita Ibu Dede akan simulasi mengajar sesuai dengan aspek-aspek KSE yang sudah dimasukkan dalam RPP-nya. Silakan Ibu Bapak membuka file observasi, berarti tulis nama Ibu Bapak, tulis nama Ibu Dede, kemudian nanti dicermati kelasnya dan materi ajarnya. Kelas 6. Kelas 6. Saya turun naik dari SMA kelas 6 ya. Di halaman berikutnya buka, cermati ya penyampaian Bu Dede berkaitan dengan unsur-unsur kompetensi emosional yang diajarkan. Siap ya? Materinya Bu. Sebentar. Materinya Bu. Nanti tunggu ya. Ada moderatornya. Moderatornya. Oh iya. Diantar dulu. Oke, saya antar ya karena baru datang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kelompok kali ini kelompok saya langsung aja ya. Ya. Ada Kelas 9, PGP angkatan 6. Ini mau Kelas 6, apa? Kelas 6. Oh, ini kelasnya kelas 9. Oh, ini kelasnya kelas mempresentasikan kelas 6 SD. Kelompok kita ada mantap Pak Eko, ya Pak Eko, saya dan Bu Dede. Sebenarnya dari diskusi tadi bagus semua itu RPP-nya. Cuman karena Bu Dede itu baru datang, kita kan ya, jadi biar ada iya kan biar dapat nilai juga. Oke, langsung saja kami persilahkan ya. Silahkan Bu Dede. Oke, baik. Terima kasih Pak Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya sebelumnya ini introduksi dulu. Saya Nok Dede Diah dari SD Islam Al Fauzin. Pada kesempatan siang hari ini akan mencoba untuk mensimulasikan RPP yang pernah saya buat, yaitu mengenai kompetensi sosial emosional yang diintegrasikan dengan pembelajaran PKN di SD kelas 6. Untuk kompetensi dasarnya mengenai menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan dalam kegiatan kewirausahaan. Mau ditampilkan. Oh, Mau ditampilkan. Untuk Ibu masuknya ada kesadaran diri dan lainnya, adanya di mana? Lihat ini. kalau simulasi berarti dari kegiatan, tapi kalau ingin melihat isi RPP berarti RPP-nya harus ditampilkan. Kalau ada print out-nya boleh RPP-nya dibagi. Oh, Tampilkan aja. Kan Ibu mau kirim file. oh kirim file boleh. File nanti yang saya bantu sebarkan, Pak Aziz, Pak. Boleh kalau mau kirim file boleh. Bisa langsung. Oh, colok aja. Baik. Oh, harus ada kabel ini, Pak. Oh, bisa. Bisa. Ada yang juga. Laptop masak ini harus ada. Nah, enak nih. Ada Bu. Baik, kalau begitu sebelum disimulasikan saya perlihatkan terlebih dahulu RPP-nya ya. Oke, saya mencoba. Ini adalah satu RPP yang mencoba saya buat. Jadi ini materinya tentang PPKN. Kemudian karena saya masih menggunakan kurikulum 2013, jadi ini ceritanya mencoba untuk dikaitkan ya. Temanya mengenai kewirausahaan, adapun kompetensi dasar khususnya adalah mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan kegiatan kewirausahaan. Untuk di awal ada identitas sekolah, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian ini persiapan ya. Kemudian ada unsur kegiatan pembelajaran pendahuluan 10 menit dengan menampilkan
Perbesar dikit. Oh, perbesar. Terlihat di belakang. Oke, oke, oke. Oke. Aku Takut. Oke. Kegiatan awal pergaulan 10 menit dengan menampilkan unsur-unsur seperti pertama guru membuka pembelajaran dengan kegiatan rutin. Kemudian terdapat beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa atau murid. Tentunya pertamanya murid berdoa, kemudian melakukan latihan bernafas dengan kesadaran penuh atau mindfulness, kemudian mengambil jeda, latihan stop, kemudian alternatifnya bisa dengan membacakan cerita tentang kewirausahaan. Membaca cerita bisa masing-masing murid ya. Kemudian bisa dengan mendongeng, bisa dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk berbincang antar teman. Di sini mulai ada muncul mengenai kesadaran berelasi atau kesadaran sosial. Kemudian mendengarkan musik juga bisa, menyanyi bersama apabila ada lagu yang unsurnya mengenai kewirausahaan bisa ya. Menyanyi bersama. Di sini karena menyanyi bersama tentu ada kesadaran sosial dan berelasi. Kalau ingin langsung misalnya harmonisasi nada, berarti di situ ada manajemen juga. Bagaimana caranya murid memanage supaya suara vokal yang dia keluarkan bisa sama atau serasi dengan teman-temannya yang lain. Bisa melakukan senam bersama, bisa menuliskan jurnal. Nah, jurnal di sini maksudnya adalah apa yang dirasakan dan apa yang ingin dicapai. Kan kita menganggap bahwa murid kita mereka sudah memiliki wawasan tentunya ya. Mereka bukan insan yang nol gitu. Jadi di awal diberikan jurnal, mereka boleh menuliskan apa yang mereka rasakan, harapan mereka tentang kewirausahaan. Tujuan yang dicapai dari pembelajaran hari ini mereka boleh tuliskan. Kemudian melakukan dialog ringan tentang topik yang hangat mengenai kewirausahaan. Ini di awal ya. Jadi ini adalah beberapa alternatif kegiatan yang bisa dipilih. Jadi di sini saya menyediakan beberapa alternatif. Setelah beberapa kegiatan alternatif awalan, di sini mulai menanyakan kepada murid mengenai Pancasila, sila keempat dan kelimanya terlebih dahulu, karena di sini ada unsur mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa atau murid untuk mereka memikirkan, mengingat apa saja sih nilai dari Pancasila sila keempat dan kelima, ya. Kemudian baru dikaitkan dengan bidang kewirausahaan. Lalu guru memberikan motivasi. Kemudian diberikan pertanyaan terbuka. Apa yang murid ketahui mengenai bukan menanyakan ya. Jadi guru memberikan penyadaran bahwa pada pembelajaran ini kita juga sedang melaksanakan pembelajaran KSE gitu ya. Jadi di sini mereka diajak untuk menyadari perannya seperti apa, untuk memunculkan emosi positifnya, untuk bisa memanajemen dirinya, mengelola dirinya ketika kegiatan pembelajaran supaya mereka bisa berpendapat dengan maksimal. Kemudian ketika ada kegiatan berkolaborasi, mereka bisa menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Karena di sini ada beberapa kegiatan inti juga, karena kebetulan yang saya RPP-kan ini real yang ada di sekolah yang pernah saya terapkan, dan waktu itu sesinya adalah 3 sesi atau 3 kali 35 menit. Nah, jadi di sini ada kegiatan inti pertama dilakukan dengan kegiatan Think, Write, and Share. Mereka menuliskan dulu mengenai kewirausahaan itu seperti apa. Kemudian diajak menonton mengenai kisah inspiratif dari Jack Ma. Kemudian memberikan setelah selesai menonton tayangan, kemudian murid diberikan kesempatan untuk berpendapat. Nah, di sini karena mereka berpendapat otomatis ada unsur mereka harus berkeputusan yang bertanggung jawab ya, sesuai dengan mereka yang pahami dari isi
video itu apa? Di sini ada unsur keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian murid melakukan diskusi. Di sini ada unsur kesadaran berelasi dan juga kesadaran sosial tentunya. Mereka menjawab pertanyaan dan kemudian mempresentasikan. Kemudian murid menarik kesimpulan mengenai sifat dan usaha yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di sini menonjolkan unsur pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi siswa kan harus mampu mereka menyimpulkan, mereka mengemukakan apa sih nilai-nilai Pancasila, sila keempat dan kelima yang berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan. Adapun pertanyaan reflektifnya, belajar dari tokoh dan video ini, apakah kamu sudah menerapkan? Nah, jadi di sini sudah mulai muncul. Mereka akan mulai membayangkan pada diri masing-masing apakah nilai sikap Pancasila sila keempat dan kelima sudah mereka terapkan ketika akan melakukan kegiatan kewirausahaan. Kesadaran diri, kemudian ada unsur manajemen diri. Kan di dalam videonya tentang video kesuksesan Jack Ma ya. Nah, jadi mereka di situ diajak juga untuk kira-kira kalau ingin sukses seperti Jack Ma itu, manajemen diri seperti apa sih yang harus mereka lakukan? Nah, kalau yang dilihat dari tayangan videonya, manajemen diri seperti apa yang ada pada video. Kemudian kegiatan inti kedua, ini jadi belum simulasinya belum ya, masih isi RPP-nya nih. Bapak, Ya. punten ya, Ya. hanya sedikit saja. Yang kita akan lakukan untuk isi di sini, itu kan yang kita tahu tuh ininya Pak. Ya. Jadi RPP-nya, bukan simulasi. Bukan simulasinya. Oh, ya. Menurut saya Pak. Jadi karena kenapa? Pada saat Ibu menyampaikan simulasi, kita tidak tahu tuh muncul kesadaran diri di mana, muncul manajemen diri di mana. Justru untuk mengisi yang ada di sini, kalau menurut saya adalah pengamatan dari RPP yang ada. Nggak tahu. Gitu ya. Kalau Gitu, saya, Pak. kalau saya serahkan kepada PP Kayaknya saja. kalau simulasi yang tadi mungkin kalau gitu Pak. Dilihat judulnya yang Ya. observasi. Ya. Ya. Iya Bu Dede, duduk Bu Dede. Iya, nongkrong. Saya mau ngasih kursi tadi. Cuma tadi dia lagi sibuk gitu. Ada. Terima kasih. Baik, sudah dilihat panduan observasi simulasi mengajar. Simulasi berarti apa? Tadi yang diminta RPP-nya seperti apa, ini sudah ditampilkan. Adapun observasinya simulasi mengajar. Ya, Keterkaitan ketepatan antara RPP yang disusun dengan praktik mengajarnya. Baik. Karena simulasi berarti waktunya singkat saja, ya. Ya. Misalnya nih pas ketika simulasi ternyata kita melihat ini ternyata ada KSE sebenarnya, tapi mungkin luput dituliskan, boleh kita tuliskan di observasinya. Berdasarkan pengamatan silakan apapun yang tampak dalam simulasi silakan dituliskan dan disampaikan, ya. Sudah selesai presentasi RPP-nya? Masih ada Pak sebenarnya, tapi kalau mau langsung simulasi boleh. Cukup ya simulasi ya. Iya, karena waktu kita masih ada satu sesi lagi. Jadi kita Ya. akan pulang. Jadi Ya, dari simulasi berdasarkan simulasi yang ada kita cermati Oke, sesuai baik. dengan kolom observasi yang ada. Ya, silakan. Oke, kita simulasi. Semangat. Bagus, belum udah bagus aja. Oke. Siap. Langsung penutup. Ini enggak juga katanya 3 sesi. Berarti berapa 3 Ambil satunya aja, ambil satu sesinya aja, jangan banyak-banyak. Ambil satu sesinya aja. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Six Imam Syafi'i. Okay. How are you today? Alhamdulillah. Syukurillah.
Alhamdulillah nih Bu Dede melihat kalian semua serang ceria sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua? Oke, boleh ya Bu Dede ingin bertanya dulu hari ini. Oh, tapi sebelum Bu Dede bertanya, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa dengan kita anggap ini bukan muslim ya. Maksudnya ini beragam. Jadi silahkan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di kesempatan hari ini Bu Dede senang sekali bertemu dengan kalian semua. Kalian semua senang tidak hari ini? Senang. Baik, alhamdulillah ya, senang hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat dan sila kelima, yang penerapannya dihubungkan dengan kegiatan kewirausahaan. Ya. Pagi ini kalian sudah sarapan? Sudah. Nah, kalian sudah sarapan di rumah. Berarti bisa fokus untuk belajar dan ikuti pembelajaran hari ini dengan bersemangat. Nah, Ibu ingin mendengar kalian bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyiannya dengan nyanyian semangat. Ya. Ingat dengan lagu bola? Bola. Bukan itu, bukan lagu itu. Lagu bola yang ini. Ale-ale, tahu ale-ale? Ale-ale. Nih, jadi nanti kalau Ibu bilang here we go, ale-ale ale, gitu ya. Oke? Oke. 3, 2, 1. Here we go. Ale ale ale. Here we win. Ale ale ale. Here we go. Ale ale ale. Here we win. Ale ale ale. Wah, suaranya luar biasa. Oke. Itu kan lagu bola. Oke. Nah, jadi hari ini sebenarnya lagunya tidak ada hubungannya, tapi semangatnya Ibu sangat apresiasi ya. Nah, hari ini kegiatan kita adalah akan mempersiapkan Market Day. Jadi minggu depan kita ada Market Day anak-anak. Nah, senang tidak? Nah, minggu depan kalian bisa jajan, minggu depan kalian bisa jualan juga, ya. Nah, maka untuk kegiatan Market Day itu tentu kalian harus mempersiapkannya. Ibu ingin nanti kalian bisa berkelompok karena tema Market Day kita adalah healthy food. Jadi nanti kita akan berkelompok, ya. Ibu buat dulu kelompoknya. Yang duduk sebelah sini nanti kelompok 1 bertiga ya. Di sini kelompok 2. 1, 2, 3 bertiga. Ini yang ini kelompok 3. Dengan ini gabung ya, jadi berempat. Yang ini kelompok 5. 4. Yang ini kelompok 5. Nanti kan ya. Oke, nah yang akan kita lakukan adalah setelah berkelompok, jadi Ibu harapannya kalian nanti bisa untuk menentukan produk Market Day apa yang akan kalian buat. Sebelum membuat produknya, kalian harus bisa juga menentukan persiapan apa saja yang harus kalian persiapkan. Mulai dari bahan dan alatnya, tentukan harga produknya, tentukan apa saja desain kemasannya, tentukan apa poster untuk promosinya, ya. Kemudian kalian pun akan membuat rancangan pembagian tugas. Siapa nanti yang menjadi kasir? Siapa nanti yang menjadi leader? Nah, ketika berjualan, kira-kira
apa sih yang harus kita persiapkan agar produk kita menjadi yang terbaik? Yo, tiap kelompok boleh, siapa yang mau berpendapat? Yang enak Bu makanannya. Yang enak apa tuh makanan yang enak? Saya doyannya risoles. Risoles healthy food bukan? Oke. Boleh angkat tangan ya yang lain dari kelompok lain yang mau berpendapat. Ya, Nita. Oh, tadi risoles menurut Nita bagaimana? Kurang sehat Bu. Oh, kurang sehat. Mengapa kurang sehat? Digorengnya minyak jelantah. Oh, jelantah. Oh, jadi menurut Nita kurang sehat ya? Oh, kurang sehat. Jadi yang sehat apa? Yang sehat? Yang sehat apa? Oh iya. Tadi kan Rizal kurang sehat Bu ya. Ya. Tapi menurut saya tuh lapar kan lemes Bu ya. Ya. Sehat Bu. Yang sehat apa dong kalau risoles kurang sehat? Boleh Bu, risol itu ada sayurannya, ada. Oh. Oke. Ya, bisa. Siapa yang setuju risoles itu makanan sehat? Enggak, saya enggak. Ganti. Oke, ide lain. Gratis. Ibu Arti waktu itu malu aku bagi. Oke, baik. Nah, tadi baru satu contoh ya. Nah, sekarang Ibu inginnya kalian silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Kira-kira akan menyediakan atau mempersiapkan satu produk apa healthy food. Silahkan diskusikan. Oke, satu saja berdiskusi. Ya. 1, 2, 3. Ceritanya sudah selesai diskusinya. Ya, kelompok ini, kelompok 5. Pecel itu terbuat dari apa bahannya? Sayuran. Healthy food? Healthy food. Oke. Ya. Kacangnya nggak digoreng Bu, sangrai. Oh, kacangnya disangrai. Oke, baik. Kelompok ini sudah dapat. Kelompok ini. Tapi tidak pakai kacang. Jadi bumbunya pakai apa? Pakai kecap aja Bu. Pakai kecap saja. Healthy food sudah yakin? Oh, oke. Good. Kelompok ini bagaimana? Yogurt itu bahannya dari apa? Susu makanan sehat? Sehat. Oke. Bagaimana dengan kelompok ini? Kelompok 4 apa? Oh ya, lewat. Oh ya. Kelompok 3. Maaf, ibunya lewat. Pudingnya dari bahan apa? Buah dan susu. Healthy food yakin? Yakin. Oke. Grup 4? Es krim buah. Healthy food? Kita galau buat es krim buat sama getuk. Oh, jangan galau. Coba tentukan plus dan minusnya kalau begitu. Kalau mau es krim buah itu bahannya apa saja supaya nanti bisa diputuskan. Satu lagi tadi apa makanannya? Getuk bahannya dari apa? Silahkan coba coba diskusikan lagi. Kelapa ditumbuk-tumbuk nggak pakai minyak, sehat Bu. Jadi apa? Singkong, kelapa ditumbuk-tumbuk tanpa minyak jadi sehat. Oh, kelapanya jadi oke. Kalau tadi es krim bagaimana? Kalau es krim bagaimana? Bikin semangat loh Bu. Oh, getuk bikin semangat. Karena ada apanya? Nyanyiannya. Apa? Oh. Jadi apa jadinya nih? Mau es krim buah atau getuk? Gak laku bentuk ikannya. Nah, kalau mau market day itu nanti harus dipertimbangkan juga. Kira-kira apa tuh pertimbangannya? Kalau supaya nanti produk yang kalian buat bisa terjual dengan maksimal itu harus apa berarti? Yang enak, yang disukai sama masyarakat. Karena kita di sekolah yang disukai oleh siapa? Nah, berarti apa? Es krim. Jadi bener nih, deal nih, es buah ya, es krim ya, es krim buah. Untuk pasar sanggar Bu beliin buahnya Bu. Di Makassar ini. Oke, jadi tadi di sini sudah ada katanya grup ini akan membuat siomay, yang ini membuat gado-gado dengan kacang yang disangrai, yang ini yogurt, yang ini puding buah, dan grup 4 es krim buah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Baik. Nah,
Produknya tadi kalian sudah diskusikan dan sudah dapat. Sekarang Ibu Dede ingin coba kalian diskusikan lagi dengan temannya. Produknya sudah ada. Rancangan mengenai kebutuhan dari produk yang akan kalian buat. Bahan dan alatnya apa saja? Rancangannya nanti akan membuat produknya berapa banyak? Lalu silahkan tentukan juga bersama teman-temannya harga jualnya akan berapa. Diskusi. Oke, Sudah selesai, silahkan. Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Bu Dede ingin bertanya, untuk kelompok ini akan membuat gado-gado. Bahannya sudah ditentukan apa saja? Sudah. Alat dan bahannya, alatnya sudah? Sudah. Berapa banyak produk yang akan dibuat? Sudah? Sekitar Sudah. 100 pack lah, Bu. Masya Allah, 100 pack. Harganya sudah ditentukan? Sudah. Kami sudah buat cara pemesanan. Oh, cara pemesanan. Oke. Di grup ini siapa yang nanti akan menjadi peran kasir? Denny. Oke. Siapa penanggung jawabnya? Elit, Bu. Oh, elit. Siapa yang nanti akan berpromosi? Saya, Bu. Oke, sudah ada pembagiannya. Bagus. Nah, sekarang kita ke grup ini. Perlu Ibu dah. Ya, Bu. Tadi apa produknya? Somai, Bu. Somai. Kalau Sudah saya- tahu apa, Seth? Saya dari harga pokok penjualannya dulu. Wow, kelas 6 SD udah tahu harga pokok. Ya sudah. Kemudian apa saja sudah kita siapkan ya. Oh, sudah. Siapa nanti akan menjadi kasir? Kasihnya Ibu. Saya, Bu. Saya Oh, marketing. marketing. Oh, jadi ini Saya satu? kita ngolah belanja aja. Oh, ngolah. Produksi, Saya marketing, penanggung jawab produksi ya. Kita saya jelaskan di mesin-mesin. Halo. Grup Sudah- ini sudah, bagaimana Bu. grup ini? Ada presentasi simulasi nggak, Bu? Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Tadi Ibu Dede sudah lihat semuanya sudah membuat perencanaan yang bagus. Ibu Dede ingin melihat satu saja perwakilan dari salah satu grupnya maju ke depan untuk silahkan menceritakan rancangan produk apa yang akan nanti kalian bawakan saat Market Day. Ayo, Bu, kita, Bu. Oke, silahkan. Elit, tepuk tangan untuk Elit. Ya. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk yang akan kami buat berkaitan dengan kewirausahaan dan nilai-nilai Pancasila. Mengapa kelompok kami mengambil gado-gado? Karena gado-gado itu merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Jadi kami ingin mengenalkan bukan hanya makanan sehatnya saja, tapi di sana ada kearifan lokal yang harus dibudayakan dan dikenal oleh teman-teman kita semua. Oke. Bahan-bahannya juga sangat mudah ditemui teman-teman. Selain sehat, mudah, harganya murah, dan insya Allah rasanya juga enak sekali gitu. Jadi kami berharap dari produk yang kami buat dengan bahan yang mudah, harga yang murah, rasa yang enak, kemudian sehat. Mudah-mudahan Market Day-nya juga berkesan untuk kita semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk grup Elit. Wah. Kita berikan tepuk mantap. Ya. Kalau saya katakan mantap, kalian katakan oke. Ya, oke? Siap? Jadi gini. Oke. Tepuk mantap. Oke. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 5. Nah, Semua sudah presentasi, Bu. Yang terbaik Ya. yang mana, Bu? oke, tadi Ibu sudah melihat dari presentasi 5 kelompok. Dan yang terbaik kalau menurut sekarang Ibu ingin mengembalikan lagi kepada kalian karena kalian tadi kan sama-sama menilai ya. Oke, tadi yang sudah tampil ke depan ada Elit, ada Sabar, ada Eli, ada Eko dan ada Gojali. Nah, Kelompok pecel, Bu. ayo kita berikan voting ya. Nah, kita akan Kelompok memberikan pecel, Bu. voting dari kelima pilihan.
Berikan suaranya untuk kelompok gado-gado. Gado-gado pecel. Gado-gado. 1 juta suara. Berikan tepuk tangannya untuk kelompok es krim. Mana tepuk tangannya untuk kelompok yogurt? Tepuk tangannya untuk kelompok siomay. Tadi Ibu sudah mendengar tepukan yang paling meriah adalah ya, semuanya juara. Karena nanti kita akan tampilkan semua produknya, maka Ibu berpesan kalian semua tetap semangat, jaga kekompakannya, ya, dan tampilkan yang terbaik supaya market day dari kelas kita bisa mendapatkan yang terbaik. Setuju? Setuju. Baiklah kalau begitu, karena waktunya sudah habis, Ibu ingin mendengarkan pendapat kalian dari pembelajaran hari ini. Apa perasaan kita menggunakan 6 thinking hat the bono ya. 6 thinking hat the bono. Hijau. Ada topi-topi. Hijau. Topi putih, topi hijau, topi kuning, topi merah. Kita gunakan 4 saja dari 6 topi. Topi putih ada. Ini adalah apa yang kalian temukan dari pembelajaran hari ini. Ya, Ibu Dede ingin bertanya, menurut Hendra, topi putih kita di pelajaran hari ini apa ya? Topi putih apa? Topi putih itu apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah aku dapatkan cara membuat yogurt. Cara membuat yogurt tadi sudah berdiskusi dengan temannya. Karena yang paling jago buat yogurt Tadi sudah berbagi ke Hendra, nanti Hendra jadi tahu ya. Oke. Topi merah, bagaimana perasaan dari Halimah dari pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan Bu, saya jadi tahu kalau ada siomay tanpa kacang. Iya betul, Ibu juga jadi tahu. Bumbu kecap ya. Bumbu kecap, Bu. Supaya lebih sehat ya, tidak ada kerjaan, tidak ada belajar. Jadi nanti perutnya enak gitu ya. Yang bilang Bu. Ya, ini dari tadi kopinya sudah semua ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Kita bertemu minggu depan langsung di acara Market Day. Silakan siapkan kostum yang kompak dengan teman-teman satu grupnya. Silakan bawa barang terbaiknya dan kita nanti jual ketika Market Day. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita nyanyi lagi yuk. Terima kasih, Bu. Mau bernyanyi lagi? Ya, boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kita nyanyi lagi dengan lagu Ali-Ali. 3, 2, 1. Here we go. Ale, ale, ale. Here we win. Ale, ale, ale. Here we go. Ale, ale, ale. Here we win. Ale, ale, ale. Oke, baiklah. Kita akan menutup pembelajaran ini. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Dede, calon guru penggerak kita, rekan kita yang luar biasa. Tepuk tangan. Bagaimana semangatnya? Semangat luar biasa. Luar biasa. Wah, syukurillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Wa syukurillah.
terima kasih pada Ibu Dede sudah mempercantikkan simulasi mengajar dengan memasukkan unsur kompetensi sosial emosional. Ya, saya persilakan berikutnya observer terbaik 1 untuk memberikan catatannya yang sudah dituliskan. Silakan. Boleh di sini di samping saya? Boleh. 1 observer terbaik, silakan. Segera. Berdiri. Iya, berdiri. Ya. Biar dekat. Ya. Tunjuk GR dong, Lebih dekat ke hati. Baik, hasil observasi saya terhadap simulasi penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran BD, yaitu pembelajaran kelas 6 tentang kewirausahaan adalah 1, pada kesadaran diri itu dilakukan di awal ketika Bu Dede menanyakan bagaimana perasaan siswa. Gitu. Di situ cara penerapannya adalah pengenalan emosi atau perasaan siswa. Bentuk penerapannya dengan bertanya bagaimana perasaan siswa pada hari itu, dan yang dilakukan juga sama, menanyakan perasaan apakah senang atau tidak. Kemudian yang kedua, kesadaran diri itu refleksi di akhir. Jadi bagaimana perasaan siswa ketika sudah belajar, apakah dia sudah paham atau belum, ini juga menurut saya adalah bagian dari kesadaran diri. Kemudian cara penerapannya dengan refleksi, untuk penerapannya meminta siswa untuk membuat refleksi 16 thinking hat tadi ya, dengan melakukan bertanya tentang murid tentang pelajaran hari ini. Dan yang dijelaskan adalah bagaimana cara membuat refleksi dengan menggunakan 16 thinking hat. Kemudian pengelolaan diri. Pengelolaan diri itu mungkin tidak secara implisit dijelaskan kepada siswa, tapi menurut saya itu terlihat ketika Bu Dede meminta murid-murid untuk mendengarkan penjelasannya, itu kan bagian dari manajemen diri. Kemudian pada saat diskusi juga bagaimana mendengarkan teman, berpendapat dan seterusnya, itu juga bagian dari pengelolaan diri. Kemudian kesadaran sosial, di situ adalah bagaimana cara penerapannya dengan peran murid di dalam kelompok. Bentuknya pembagian peran di dalam kelompok yang dilakukan guru meminta murid di dalam kelompok berbagi peran berdasarkan peran yang dibutuhkan dalam market game. Jadi yang dijelaskan bunyinya adalah jenis-jenis peran yang dibutuhkan di dalam kelompok. Keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ini kalau menurut saya sih pada saat diskusi ya, di situ ada di keterampilan berrelasi yang muncul adalah komunikasi efektif. Ketika bentuk penerapannya murid diminta untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang dilakukan guru bertanya, memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa untuk memberikan pendapat. Jadi dari situ guru bisa menjelaskan tujuan dari diskusi dan seterusnya. Dan yang pengambilan keputusan tadi diskusi kelompok ya tetap. Jadi di situ murid bentuk penerapannya murid diminta untuk merancang market day. Ya, yang dilakukan guru meminta murid diskusi, dan yang dijelaskan oleh guru adalah apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian pembagian tugas, peran-peran apa yang dibutuhkan. Itu hasil pengamatan saya. Jadi insya Allah 5 KSE itu sudah ada. Untuk kesadaran diri mungkin bisa lebih ditajamkan lagi gitu ya. Tidak hanya sekedar perasaanmu hari ini senang, and then so what gitu, sedih, so what apalagi. Jadi mungkin bisa ditekankan dia lebih mengenali emosinya. Seperti itu, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Kasih W. Wow. Ya. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, apa yang tadi sudah ditampilkan dalam simulasi mengajar, dari target minimal 2 ternyata sudah dimasukkan semuanya ya. Tetapi di dalamnya perlu penguatan dan peningkatan ya. Nah, baik, dengan demikian sesi untuk kita ya, bagaimana simulasi mengajar berdasarkan kompetensi sosial dan emosional sudah selesai. Sampai di sini dari contoh yang ada, silakan dicermati bersama apa kekurangannya, apa yang perlu dikuatkan, apa yang perlu ditingkatkan. Sampai di sini sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow.
bapak yang berbahagia, kita berbahagia terus ya, selalu berbahagia. Kita masuk sesi terakhir sebelum penutupan ya. Silakan ibu bapak berhitung ya, 1 sampai 3. Ya, kalau tadi 6 kelompok, sekarang membagi dalam 3 kelompok. Ya, silakan berhitung 1 sampai 3. Mulai dari sini, silakan. 1, 2, 3. 4. Kita ulangi lagi, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Oke, kita berbaur lagi. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Silakan ya. Pak, kita mau parpar dulu.